Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu dilindungi baik dalam suka maupun dalam duka. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian yang lagi mengikuti metode penelitian bahasa dan sastra, kita melanjutkan pembicaraan kita yang dahulu tentang metodologi penelitian. Sebagaimana yang kita bicarakan lebih dahulu, bahwa kita pada awalnya adalah menentukan metode apa yang kita pakai. Ada 3 pilihan, yaitu ada kualitatif, ada kuantitatif, atau menggabungkan kedua metode itu. Kemudian kalau kita sudah berketetapan, kita tentu menetapkan jadwal kegiatan kita dan tempat penelitian kita kalau penelitian itu memerlukan tempat dan waktu. Tapi kalau seandainya tidak memerlukan tempat, cukup waktu saja. Dan itu disusun secara sistematis prioritas kegiatan kita, urutan kegiatan kita, sampai kepada hasil laporan penelitian kita. Agar lebih gampang, kita bisa membuat matriknya. Apa saja kegiatan kita, lalu minggu ke 1 sampai ke minggu terakhir. Pencapaian kita pada bulan tertentu. Mulai dari perencanaan proposal sampai ke hasil pengumpulan data, laporan penelitian, hasil penelitian, dan bagaimana ada revisi sampai ke ujian skripsi. Dan perlu diketahui bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif itu jelas ada berbeda. Pada penelitian kualitatif berarti kita memperoleh data secara langsung, baik melalui observasi maupun melalui wawancara. Nah, tentu yang kita wawancara itu kita punya kriteria, narasumber namanya. Siapa yang kita wawancarai? Kita tentukan kriterianya sehingga kita tidak salah pilih. Lalu ketika data kita dapat dari narasumber itu, tentulah kita harus ada cara meyakinkan bahwa data yang diberikan oleh narasumber itu valid, keabsahannya. Nah, oleh karena itulah ketika kita ingin mengumpulkan data, mulai dari teknik pengumpulan data, teknik wawancara, sampai kepada hasilnya, sedapat mungkin ada orang yang validkan data kita itu. Mulai dari daftar pertanyaan sampai ke hasilnya. Jadi ada validatornya. Karena dalam penelitian kualitatif dikenal namanya triangulasi, cara keabsahan data. Banyak cara. Nah, bagi kita peneliti pemula, alangkah baiknya menggunakan validator yang menurut kita mumpuni, lebih tahu dengan hal itu. Nah, kalau seandainya dari wawancara kita tidak cukup rasanya, ya kita observasi. Artinya kita ikut melihat kegiatan, katakanlah misalnya tradisi lisan. Kita mengobservasi kegiatan itu ketika berlangsung. Dengan cara demikian kita dapat catatan-catatan, urutan-urutan, dan materi-materi yang berkaitan dengan sastra lisan itu.
Ini kalau kita bicara kualitatif. Banyak hal lagi yang harus dipelajari tentang kualitatif. Sementara kalau kuantitatif, yang jadi persoalan pertama adalah kalau di kualitatif tadi kita bicara tentang narasumber. Nah, pada kuantitatif kita bicara populasi, jangkauan yang kita teliti. Misalnya kita meneliti kelas 10, ada berapa kelas 10 di satu sekolah, katakanlah di satu sekolah. Di sekolah A misalnya, katakan di SMP A, ada kelas 10. Nah, lalu ada berapa kelas? Kita punya datanya, populasinya, masing-masing kelas. Sehingga kita bisa menentukan, oh ini jumlah per kelasnya dan totalnya berapa populasinya. Nah, lalu ada dua kemungkinan. Kita bisa dengan cara menggunakan sampel yang mewakili dari populasi itu, atau kita memang mewawancarai semuanya atau mengambil sumber dari semuanya. Dikatakan sampel jenuh. Sampel itu adalah bahagian yang mewakili populasi. Nah, tentu ada teori yang kita anut, yang kita pahami dari para pakar. Ada pakar yang mengatakan begini, kalau seandainya di bawah 100 populasinya, maka kita ambil sampelnya jenuh, semuanya. Tapi kalau di atas 100, kita dapat melakukannya dengan mengambil 25% dari total populasi. Nah, tentu Anda sudah tahu bahwa bagaimana caranya mengambil 25%. Setiap tebaran populasi itu diperkelas, akhirnya akan muncul data baru, data sampel. Nah, lalu populasi dan sampel ini kita ajukan ada asumsi kalau itu diperlukan. Misalnya kita berasumsi bahwa berkaitan dengan materi pelajaran di kurikulum, kelas 10 yang kita teliti ini, asumsi kita sudah mendapat pelajaran, sudah diajarkan oleh gurunya. Asumsi kita. Nah, di samping itu ada yang memberikan hipotesa, jawaban sementara, dugaan jawaban. Nah, ya ada hipotesanya. Di samping asumsi ada hipotesanya. Dan hipotesa itu yang kita akan uji nanti. Hipotesa ini jawaban sementara dari masalah yang kita buat, rumusan masalah yang kita buat. Kalau misalnya rumusan masalah yang kita buat itu 3, maka hipotesanya 3. Nah, kita jawab sementaranya gimana? Apa jawaban kita? Nah, tentulah jawaban itu bukan berdasarkan hasil penelitian. Jawaban praduga. Secara logis. Bisa jadi jawaban hipotesa itu nanti diterima atau ditolak. Itu jawabannya di hasil penelitian. Nah, jika hal itu sudah kita lakukan, maka kita berlanjut kepada bagaimana mengumpulkan data. Nah, pada penelitian kuantitatif harus diingat, maka dia menggunakan statistik karena berkaitan dengan angka. Ada perhitungannya, mulai menggunakan statistik yang sederhana, bentuk gambaran deskriptif, sampai ke statistik yang uji menggunakan rumusan, misalnya uji T. Jadi ada rumus yang dipakai untuk menguji, misalnya penelitian tentang korelasi, hubungan, atau membandingkan kemampuan
berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada penguasaan dalam bidang statistik. Mulai dari statistik yang sederhana berupa tabel sampai ke statistik yang perkalian dari hasil. Kenapa? Data-data yang diperoleh pada penelitian kuantitatif itu berupa angka-angka, jumlah, selisih, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami. Berbeda dengan kalau kita menggunakan metodologi metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, tinggal aja kita melakukan dua cara tadi secara bergiliran, dan lazimnya dilakukan secara kuantitatif dulu supaya kita tahu kondisinya, lalu kita cari jawabannya yang mendalam secara kualitatif. Jadi kedua itu digandengkan, bukan digabungkan, digandengkan. Kita memulai dari kuantitatif, lalu kita dalami lagi dengan cara kualitatif. Saudara-saudara sekalian. Nah, teknik pengumpulan data seperti mana di video kita yang terdahulu kita jelaskan. Banyak teknik pengumpulan data itu. Mulai dari observasi, wawancara itu ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup, angket. Nah, angket ini juga bentuk anketnya juga harus divalidkan. Jadi segala instrumen yang mengumpulkan data itu kita harus ada yang memvalidkan. Kecuali ada instrumen yang sudah baku, sudah diuji cobakan oleh orang, sudah standar. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian ada juga teknik yang berkaitan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan sebagainya. Tinggal kita memilih teknik mana yang cocok untuk mengumpulkan data, mencari tahu jawaban dari pertanyaan penelitian kita yang harus kita lakukan. Apabila hal itu sudah kita tetapkan dan kita sudah melaksanakan, maka setiap teknik informasi, teknik pengumpulan data itu kita pilih mana yang sesuai dengan permasalahan yang kita ajukan. Kita identifikasi data lapangan. Nah, oleh karena itu kita identifikasi sesuai dengan masalah, dan kita perlu keabsahan data itu bagi penelitian kualitatif. Nah, bagi penelitian kuantitatif, ya rumus statistik yang menguji kebenaran data itu. Kita olah data, sudah diidentifikasi, kita klasifikasi. Lalu apabila data itu sudah dapat oleh kita pada kondisi yang sebenarnya di lapangan, baru kita menganalisis. Kalau analisis yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti mengapresiasinya berdasarkan rujukan dari referensi, penelitian terdahulu, dan sebagainya. Tapi jika penelitian itu kuantitatif, tentu kita olah berdasarkan rumus statistik yang kita pakai. Ada perhitungannya secara matematis. Nah, tentu ujung-ujungnya kita bicara tentang hasil penelitian. Hasil penelitiannya itu tentu mengacu kepada masalah yang kita ajukan. Apakah kita sudah mendapat jawabannya? Dan kita yakin bahwa itu adalah jawaban yang sebenarnya. Jika tidak, kita terpaksa turun lagi ke lapangan. Nah, jika di penelitian kualitatif,
itu perlu kita pahami, bermasalah, dan kita temukan tak jawabannya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Begitu juga penelitian kuantitatif, sudah sesuai tidak dengan rumus yang kita pakai. Tentu mengacu pada persoalan masalah kedua-duanya berkaitan dengan masalah kita ajukan. Nah, disinilah kita dapat mengambil simpulannya. Di penelitian kuantitatif ada simpulannya berkaitan dengan hipotesa. Jadi hipotesa itu dapat diterima atau ditolak. Tidak harus dapat diterima, tidak harus, karena jawabannya sementara. Bisa jadi kita mengajukan hipotesa itu 3, tahu-tahu 2 diterima, 1 ditolak. Ditolak itu bukan orang menolak, tapi datanya menolak. Tidak sesuai dengan data lapangan. Nah, dari sinilah kita dapat merekomendasikan hasil penelitian kita ini. Kira-kira layak atau tidak? Masuknya kemana? Memperkayakan KD materi pembelajaran kah? Atau rekomendasi kita kemana? Tentu kaitannya kita selalu mengacu kepada kurikulum yang berlaku pada saat ini di sekolah. Semoga ini dapat dimengerti bagi Anda. Tentulah uraian terbatas ini bukanlah segala-galanya. Anda dapat baca buku-buku berkaitan dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan match method secara mendalam. Dengan demikian mudah-mudahan Anda mendapatkan bentuk penelitian, dan silahkan lakukan rancangan atau proposal penelitian jika Anda ingin mengaplikasikan materi yang saya sajikan sampai ke pertemuan yang kelima ini. Semoga Anda dapat melakukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.